Oh, tidak 62. arota. 62 ya. Ya. Tidak nalikane ngarepake sapa sira antaf ala ing agawe amron ing siji perkara. Patadabar moko angen-angeno sapa sira akibat tahu ing akibate perkara. Paingkana khairon. Paingkana mukramun ana apa perkara iku khairon, iku bagus. Famti moko terusa. Wa ingkana lan namun ana apa perkara saron iku ala. Fantahi moko lereno. Rawahu ngriwatake ing hadis sapa Ibnul Mubarak sapa Ibnul Mubarak. Dari mana? Dari Abi Ja'far. Abi Ja'far Abdullah bin Muslim kalau nggak salah. Nah, teruskan. Jadi maksudnya gimana? Kalau kamu mau berbuat sesuatu, maka diangan-angan dulu, dipikir-pikir dulu akibatnya. Kalau itu memang akibatnya baik, maka teruskanlah. Tapi apabila akibatnya itu menjadi jelek, maka apa namanya? Berhentilah. Jangan diteruskan. Nah, jadi kalau ikut Imam Ghazali kan gini. Kalau ikut Imam Ghazali beliau memberikan saran, memberikan tips. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, maka ada 3 timbangan yang perlu kita pikirkan. 3 pertimbangan. Pertama apa? Pertama dari segi agama. Misalkan Anda mau berbuat sesuatu, lihat dulu dalam agama itu. Kira-kira hukumnya gimana? Boleh atau tidak? Kalau misalkan, wah saya itu ngaji nggak pakai printer Pak. Terus gimana? Ya ikut timbangan yang kedua. Timbangan yang kedua itu apa? Timbangan orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh kok ketika kita mau berbuat orang-orang soleh kok berbuat seperti itu, ya berarti insya Allah perbuatannya itu baik. Tapi kalau orang-orang soleh itu kok tidak berbuat semacam itu, kemungkinan besar perkara itu kurang baik, jelek. Nah, ini timbangan yang kedua, yaitu ikut sama orang-orang yang soleh. Kemudian kalau misalkan, saya ini jarang kumpul dengan kiai, saya jarang kumpul sama ustadz, nah, jadi ya gimana mau ketemu sama orang yang soleh? Maka pakai timbangan yang ketiga, yaitu timbangan nafsu. Nafsu. Jadi misalkan kalau nafsu itu biasanya kalau sesuatu yang baik itu malas. Tapi kalau sesuatu yang jelek cepetan. Contohnya apa contohnya? Contoh misalkan Anda diajak sama teman Anda, ayo Mas Uluk ngaji yuk. Wah, alasan-alasan nih. Mudah-mudahan bisa. Ya toh, adem lagi. Nah, itu namanya ajakan itu ngaji itu berarti perkara yang baik karena nafsu itu malas. Tapi kalau misalnya Mas Uluk diajak, ayo Mas Uluk kita ke kafe yuk. Langsung senang toh hatinya. Oh, itu berarti kurang baik karena nafsu itu cenderung kepada perkara-perkara yang kurang baik. Karena nafsu itu macam-macam. Tapi nafsu yang biasa di manusia itu namanya nafsu ammarah. Apa nafsu ammarah itu? Nafsu ammarah itu nafsu yang selalu ngajak kepada perbuatan yang kurang baik. Ammarah dari kata-kata ammarah, perintah. Tapi kalau Anda ngaji, terutama ngajinya tasawuf, akhlak dan sebagainya, nanti nafsunya meningkat dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah. Apa namanya nafsu lawwamah itu? Nafsu lawwamah itu nafsu yang selalu mencela dirinya sendiri. Contohnya gini, wah aku tadi sholatnya kok nggak khusyuk ya. Wah tadi baca Quran kok cuma sedikit. Wah aku ngajinya kok ngantuk. Nah itu namanya nafsu lawwamah. Atau misalkan Mas Ruslah, wah tadi kok saya ngelirik cewek cantik. Lah itu namanya nafsu lawwamah. Gitu loh, nafsu lawwamah. Kalau menyesal. Tapi kalau tidak nyesel, wah kok tidak tak lirik tadi ya, itu namanya nafsu ammarah. Kan gitu kan, ammarah. Nah, kalau Anda sudah bisa menerapkan apa namanya akhlak, ilmu tasawuf, nanti nafsunya menjadi nafsu yang lebih tinggi lagi, namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi nggak kagetan, nggak punya duit ya nyantai, kayak gitu kan. Kena musibah ya nyantai, kan gitu kan.
pisaunya tidak laku ya nyantai, kan gitu loh. Nah, itu namanya nafsunya menjadi nafsu mutmainnah, gitu loh. Sudah tenang. Nah, jadi kalau rata-rata manusia itu nafsunya masih nafsu ammaroh. Saya dengan Anda itu rata-rata nafsunya masih ammaroh. Nah, misalkan apa? Mas Suluk, wah ini ada kesempatan bisnis nih. Oh, tidak diteliti dulu. Oh, yang penting untung. Nah, gitu kan. Yang penting kelihatannya untungnya gini lah. Itu namanya nafsu ammaroh. Ketika Anda rugi, lah kok gini ya? Namanya nafsu lawamah. Kan gitu kan. Nah, gitu. Ya, nafsu mainah kapan? Oh, nafsu mainah itu kalau sudah tidak mikir dunia itu namanya nafsu mainah artinya. Nah, nanti kalau yaitu duit itu dari Allah. Yang namanya bisnis bisa laku, bisa rugi, bisa untung. Ketika rugi ya biasa aja ya. Berarti nafsunya sudah menjadi nafsu mutmainnah. Jadi nafsu itu macam-macam, tidak hanya satu. Jadi kita kembali tadi sampai mana tadi? Jadi kalau kamu mau berbuat sesuatu, tadi ikut menggeseli timbangannya 3. Timbangkan kepada agama. Kalau tidak tahu, timbangkan kepada perbuatan orang-orang yang soleh. Kalau tidak kenal, maka timbangkan kepada nafsu Anda. Kalau nafsunya senang, biasanya itu jelek. Kalau nafsunya itu malas, biasanya itu bagus. Kan itu kan. Perkara apa saja. Kan itu kan. Perkara apa saja. Jadi apa namanya? Kalau dalam agama Islam itu kan ada namanya istikharah, sholat istikharah. Kalau sholat istikharah saya kadang apa namanya ngerjakan mah, terutama ketika cari jodoh dulu. Sergap saya istikharah. Kan. Dan ketika istikharah tak lihat hasilnya, kalau memang kurang baik meskipun dipaksa terus ya tidak akan bisa. Kan gitu Pak. Alhamdulillah dulu ketika saya nikah ini saya istikharah, istri saya juga istikharah. Tidak ada yang keluar tambah istikharah mbahnya. Mbahnya istiqoroh keluar, akhirnya kemudian ditafsiri kok bagus ya diteruskan, kan itu kan. Jadi saya itu punya kitab namanya kitab tafsir mimpi, bahasa Arab itu, tebalnya halamannya paling sekitar 300-400. Jadi kalau ada saudara saya yang mimpi kemudian pengen hajat, tak suruh istiqoroh kemudian ditafsirkan dari itu. Tapi jangan disebarkan ya, nanti saya jadi ahli tafsir mimpi repot nanti. Nah, iya, saya nggak pengen jadi ahli tafsir mimpi. Itu kan menafsirkan mimpi kan terpaksa karena ada yang tanya, ini tak tafsirkan, gitu kan. Dari segi kemampuan, saya ini masih bisa dibilang junior. Mas junior itu apa? Ya pemula dalam masalah tafsir mimpi. Karena orang yang ahli tafsir mimpi ikut para ulama itu harus hafal Quran ya, harus banyak hafal hadis ya. Saya hafal Quran janda ya, apalagi hafal hadis kan. Maka saya ikut kitab itu ya kira-kira hasilnya semacam ini. Rawahu riwayatake hadis sudah tadi ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam mana tadi? Ibnu Al-Mubarak. Tak nyontek dulu sebentar tadi. Tadi saya tak terangkan hadisnya ini hadisnya kurang kuat, bahkan ada yang menganggap hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Kita tambah satu lagi. Ida arotta nalikane ngarepake sapa sira amron ing siji perkara fa alaika moko netepono sapa sira pitu adati kelawan apa? Kelawan pelan-pelan. Hatta yuriaka sehingga ngetokake sapa ing sira sapa Allah minhu saking perkara al makhraja ing jalan keluar. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al Bukhari, sapa Imam Bukhari, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Tarikh Baghdad. Ini jadi di pengarang Muhtarul Hadis ini kadang-kadang kurang teliti. Kenapa kurang teliti? Rawahu Bukhari. Ya. Maka orang yang tidak baca sarahnya dalam Fathul Qadir itu anggapannya, ini Rohul Bukhari mesti sahih, ya tidak. Kenapa? Karena Rohul Bukhari ini bukan di Sahih Bukhari, tapi di Tarikh Baghdad. Jadi kan ada kitab hadis Imam Bukhari yang terkenal,
yang sering dipakai para ulama yaitu Sahih Bukhari. Itu hadisnya insya Allah sahih semua. Ada yang dikritik cuma beberapa. Kemudian ada kitab yang kedua namanya Tarikh Baghdad dan Adabul Mufrad. Nah, hadis yang dalam Tarikh Baghdad dan Adabul Mufrad itu belum tentu sahih. Jadi di sini pengarangnya kurang teliti karena tidak disebutkan bahasanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dalam Tarikh Baghdad. Jadi kita kembalikan di sini kepada inti dari hadis tadi. Jadi apabila kamu hendak berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Karena apa? Karena tergesa-gesa itu dari setan. Dan dan biasanya hasilnya tuh kurang baik. Sehingga Allah menunjukkan kamu jalan keluar. Contohnya saya sendiri aja, tidak usah contoh orang lain. Jadi saya tuh penasaran dengan namanya trading forex. Trading forex. Maka ini kemarin saya download aplikasi namanya BTC Dana. Dan itu ya pertama itu untung saya. Jadi modal $5, untung $5 hari pertama itu. Wah, senang toh. $5 itu 70.000 ya. Untung 70.000 satu hari. Besoknya lagi untung $1. Tapi jadi sudah untung $11. $6. Tapi kemudian karena saya tidak teliti, akhirnya kemudian ketika kita trading itu kadang tergesa-gesa. Tergesa-gesa, kadang akhirnya bangkrut saya. habis uangnya. Itu kenapa? Karena saya masuk ke dalam trading forex itu tanpa ilmu, tanpa belajar sama sekali. Itu namanya tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa hasilnya ya kurang baik. Itu kan. Saya dulu pernah berkata trading forex itu boleh, tapi pengalaman saya sendiri, trading forex itu hampir mirip dengan judi. Kok bisa semacam itu? Karena kita nunggu naik turun. Akhirnya kemudian fokusnya pada aplikasi tadi. Saya sendiri mengalami tidak tenang. Kita ketika trading forex tidak tenang. Berapa menit lihat HP, gimana perkembangannya? Berapa menit lihat HP, sampai leher saya tuh kaku. Namanya pengen pengalaman. Kalau kita cerita dari orang tidak seru, tapi kalau kita ngalami sendiri kan seru. Jadi kemudian penasaran, saya ulang yang kedua, saya deposit lagi $5, ini kan deposit $5. Ternyata rugi terus. Akhirnya terakhir masih berapa ya, masih $3 ya, tak bikin trading, tak putuskan gini, wah kalau ini saya masih rugi, ya berarti saya tidak dikehendaki Allah untuk trading forex. Gitu. Padahal itu tak beli dengan harga yang sudah murah, tak pikir sudah murah. Ternyata harganya anjlok, menurun drastis. Akhirnya tak matikan, tak tunggu besok pagi. Besok pagi gimana? Kira-kira untung enggak ya kira-kira? Besok pagi tak buka HP, sudah ludes semua. Berarti sama Allah saya tidak dikehendaki trading forex. Kan gitu kan. Kan gampang kan? Kalau kita sudah tidak dikehendaki ya langsung tak hapus aplikasinya. Dan saya pikir-pikir, berarti orang trading forex itu pikirannya tuh tidak tenang, mikirnya naik turun terus, kan gitu kan.